Iya, mungkin untuk menghemat waktu, kita mulai sekarang untuk screening calon ketua KPU. Ya, selamat malam, Amar. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Akbar, selaku Ketua Panitia Seleksi Screening Ketua KPU dan Ketua Bawaslu untuk PM 2022. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih telah mendaftarkan diri sebagai Ketua KPU PM Unpar tahun 2022. Nah, PUPM sendiri merupakan suatu kegiatan untuk memilih calon pengurus PM Unpar yang terdiri dari anggota SM, anggota BP, dan pasangan ketua dan wakil ketua BEM, termasuk juga ketua HMPS Unpar, sebagai perwujudan demokrasi di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan. Ya, mungkin di sini saya memperkenalkan panitia seleksi pada hari ini. Di sini ada Mas Gatut Harijoso selaku perwakilan dari Biro Kemahasiswaan dan Alumni. Lalu juga ada Jeremy Wijaya selaku Ketua Senat Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan periode 2022. Lalu ada Bunga selaku anggota Pansel perwakilan dari Komisi 1. Ada juga Sarah Margareta selaku anggota Pansel juga perwakilan dari Komisi 1. Ada juga ada Evita selaku perwakilan juga dari anggota Komisi 1, serta tamu kita juga Kak Indi, Ketua KPU PM tahun 2021. Ya, mungkin boleh selanjutnya. Untuk kita membacakan peraturan terlebih dahulu. Silakan. Iya, sebelum screening dimulai, kami selaku panitia akan segera membacakan beberapa peraturan yang wajib ditaati ya oleh kandidat Amar ini yang akan dilakukan screening pada malam ini. Yang pertama, peserta diwajibkan hadir tepat waktu. Yang kedua, peserta wajib on cam dan mute mic apabila tidak berbicara. 3, peserta wajib memakai pakaian berkerah dan sopan. 4, peserta wajib dalam kondisi ruangan yang kondusif. Yang kelima, peserta wajib mempersiapkan koneksi internet yang baik dan juga backup internet apabila dibutuhkan. Yang keenam, peserta tidak boleh makan dan minum selama proses screening berlangsung. Yang ketujuh, peserta tidak boleh merokok dan berada di bawah kendali alkohol selama proses screening berlangsung. Yang kedelapan, peserta dilarang untuk berbuat curang selama proses screening berlangsung. Yang kesembilan, peserta dilarang untuk menyebarkan pertanyaan screening. Dan yang terakhir, jawaban dari peserta yang diberikan akan diingat, dicatat, dan direkam oleh kami sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih panitia. Selanjutnya untuk memulai screening pada malam ini, kepada calon kandidat ketua KPU, dipersilakan untuk memperkenalkan diri mulai dari nama, NPM, IPK, serta IPS. Baik, terima kasih telah mengundang. Perkenalkan, nama saya Amar Afiata Yudhistira, MPM 6 11 20 01 079, mendapatkan IPK sebanyak 2,87 kalau nggak salah, dan IPS sebanyak mungkin dicek dulu. Baik, saya mendapatkan IPK sebanyak 2,87 dan IPS sebanyak 2,25. Terima kasih. Terima kasih. Kepada kandidat calon ketua, dipersilakan untuk share screen, mempresentasikan hasil rancangan proposal PUPM yang telah dipersiapkan sebelumnya. Waktu yang akan diberikan adalah 15 menit, dimulai dari kata pertama yang dilontarkan oleh kandidat. Jika melebihi waktu tersebut, akan diberhentikan oleh panitia. Dan jika selesai sebelum waktu habis, maka akan dilanjutkan pada agenda screening berikutnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebentar, saya share screen dulu ya.
Apakah sudah terlihat screen saya? Oke, baik. Sudah ya. Silakan Ya. dimulai. Oke, ya, saya kenalkan diri lagi. Nama saya Amara Fetri Distira, 1620-01-079, dan ini adalah pre-proposal PPM untuk bagi saya. Jadi menurut saya itu PPM merupakan wadah bagi para kandidat pemimpin untuk menunjukkan keunggulan-unggulannya. Lalu bagi masyarakat Unpar, PPM merupakan wadah untuk berdemokrasi secara adil, menyampaikan aspirasi diri, dan menentukan pilihan terbaik demi masa depan yang lebih pantas. Tujuan kegiatan dari PPM tahun ini adalah pertama, mengumpulkan mahasiswa sebanyak-banyaknya untuk mencalonkan diri sebagai kandidat pengurus Persatuan Mahasiswa. Kedua, mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya kepada setiap calon pengurus Persatuan Mahasiswa dari seluruh pemilih. Ketiga, memberikan wadah kepada calon pengurus Persatuan Mahasiswa untuk mempertunjukkan visi misi serta pandangan calon terhadap Persatuan Mahasiswa Unpar dalam berbagai rangkaian acara offline dan online. Keempat, menjamin keadilan dan privasi dari setiap pemungut suara atas asas jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan terakhir, menjadikan PPM sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap persatuan mahasiswa. Lalu ada sasaran kegiatan, yaitu yang pertama, Komisi Pemilihan Umum PM Unpar KPU, lalu kedua calon anggota senat mahasiswa, ketiga calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, keempat, calon anggota badan pemeriksa, kelima, calon ketua HMPS mahasiswa program studi, dan terakhir, mahasiswa yang aktif pada Universitas Katolik Parahyangan pada tingkat D3 dan S1. Selanjutnya adalah parameter keberhasilan dari acara. Yang pertama, terdapat peningkatan jumlah pemilih yang diadakan pada PPM Unpar pada tahun sebelumnya, minimal mungkin 6.000 pemilih. Kedua, terdapat peningkatan jumlah pengisian form evaluasi dengan hasil kerja dari PPM Unpar minimal 50% plus 1 mahasiswa Unpar. Ketiga, terdapat peningkatan jumlah peserta mahasiswa aktif yang mengikuti talk show yang diadakan untuk meningkatkan kesadaran dalam kepentingan untuk mengikuti PPM Unpar. Empat, terdapat peningkatan dalam publikasi PPM Unpar serta bertambahnya opsi media kampanye dalam membentuk penggunaan media sosial yang lebih banyak, serta jumlah peningkatan dalam interaksi di berbagai media publikasi. Terakhir, kehadiran mahasiswa dalam menjalankan kegiatan offline berhasil dalam angka yang tak terbatas. Ya, maaf Amar, kayaknya ini gak kepindahin ya slide-nya. Mau kepindah? Sebentar. Sebentar. Kalau tidak dimasukkan slideshow kelihatan, tapi Oke, lebih baik slideshow ya, sudah terlihat. Silakan dilanjutkan. ini kelihatan ya, kalau pindah-pindah sekarang. Masih nggak terlihat ya? Masih Masih tidak terlihat. Tunggu sebentar. Kalau sekarang sudah share screen semua soalnya. Sudah kelihatan belum? Oke, sudah ya, aman. Selanjutnya adalah tema, yaitu yang akan dibawakan kenali, pahami, dan seleksi. Jadi pertama kenali. Kenali itu adalah fase pertama dari PPM, di mana mahasiswa dapat mengenali calon PPM Unpar dengan cara memperlihatkan karakteristik dan persona dari setiap calon. Tujuannya juga untuk membuat para pemilih merasa terhubung, bukan hanya dari sisi profesional, namun juga dari sisi pribadi. Kedua adalah pahami, yaitu fase kedua dari PPM, di mana pemilih dapat memahami pandangan dari setiap calon untuk meyakinkan keputusannya pada tahap berikutnya, yaitu seleksi. Yaitu fase terakhir dari PPM, di mana sudah mengenali dan memahami pandangan dari setiap calon, sehingga mahasiswa dapat membuat keputusan mengenai pengurus PPM Unpar yang sesuai dan terbaik. Selanjutnya ada timeline kegiatan dalam kondisi online, dan akan ada timeline kegiatan dalam kondisi offline. Yang pertama adalah online. Yang pertama itu diadakan sosialisasi, yang diadakan melalui pertama publikasi melalui sosial media,
dari tanggal 21 hingga 23 September. Publikasi dalam media sosial ini bisa dalam bentuk reels, feeds, story, dan dari Instagram PUPM. Hal tersebut dilakukan untuk memberi info-info selengkapnya untuk mencalonkan diri dan mengikuti PUPM. Kedua adalah talk show bersama narasumber yang dilaksanakan pada 24 September 2022. Talk show ini mengundang beberapa narasumber yang memiliki pengalaman dan pandangan tertentu mengenai PUPM. Tujuan dari talk show tersebut adalah untuk membangun antusias serta kesadaran umum tentang PUPM dan mengajak atau memotivasikan mahasiswa Unpar sehingga dapat mencalonkan diri. Talk show ini menggunakan platform Zoom yang dapat mewadahi sekitar 500 orang. Selanjutnya ada penetapan kandidat, di mana fase pertamanya adalah pendaftaran calon yang dilaksanakan pada tanggal 26 September hingga 7 Oktober. Jadi pendaftaran kandidat ini dilaksanakan secara online menggunakan platform Google Form. Pendaftaran juga dilaksanakan secara online dikarenakan metode Google Form dianggap cukup mudah untuk melakukan proses pengiriman berkas dan lebih efektif. Selanjutnya ada UKK untuk calon BP yang dilaksanakan dari tanggal 10 hingga 14 Oktober 2022. UKK ini berupa wawancara sehingga tidak ada ujian pilihan ganda, dan UKK ini diadakan menjadi wawancara karena pertanyaan-pertanyaan untuk calon BP berupa studi kasus. Selanjutnya adalah UKK calon SM, Ketua HMPS, dan BEM yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2022. UKK ini akan dilaksanakan secara online menggunakan platform Zoom atau Google Meet dan Google Form untuk menjawab soal-soal yang berupa ujian pilihan ganda atau uraian. Dan acara terakhir adalah pengumuman calon pada 17 Oktober 2022. Dan pengumuman ini berupa dari anggota SM, PP, Ketua HMPS, dan Ketua dan Wakil Ketua BEM yang akan diumumkan secara online melalui YouTube atau IG dan website PUPM yang disediakan. Selanjutnya ada verifikasi media kampanye mulai dari tanggal 18 Oktober hingga 25 November. Jadi sebelum materi kampanye dipublikasikan ke masyarakat, materi yang telah disiapkan oleh calon pengurus dan tim suksesnya harus dikirimkan ke panitia untuk melalui proses pengecekan. Materi yang akan dipublikasikan juga harus sesuai dan tidak melanggar aturan-aturan terkait seperti Per SM tentang PUPM. Materi yang tidak lolos pengecekan tidak diperbolehkan untuk dipublikasi. Selanjutnya ada masa kampanye bagi semua calon, dan jika kampanye dalam kondisi online akan diadakan dari tanggal 24 Oktober hingga 25 November. Setiap program studi dan fakultas juga akan diberikan wadah berupa akun media sosial sendiri, yaitu Instagram KPPS atau Instagram KPUF, untuk memberikan info-info mengenai calon pengurus PM Unpar. Jika ingin menambah media sosial sendiri seperti YouTube sendiri atau TikTok sendiri, harap diberikan atau dikomunikasikan dengan panitia KPU. Selanjutnya ada syuting video podcast untuk BEM. Jadi video podcast ini akan melalui rekaman secara offline, tapi dalam kondisi online akan dilakukan secara online melalui Zoom dan memperkenalkan calon ketua dan wakil ketua BEM. Tujuan dari syuting video ini diadakan untuk menarik perhatian masyarakat serta mengenal karakter dari setiap kandidat secara personal. Oleh karena itu, video podcast ini adalah dapat difokuskan untuk membahaskan topik yang ringan seperti menceritakan kehidupan dari calon, menceritakan hobi atau pengalaman organisasinya sendiri. Selanjutnya ada debat publik minggu 1 dan minggu 2 untuk calon ketua BP, SM, dan ketua HMPS. Minggu 1 diadakan pada tanggal 14 hingga 18 November. Jadi debat akan dilaksanakan dengan teknis yang kurang lebih sama dengan kondisi offline selanjutnya nanti. Materi yang akan dibahas pada sesi debat dapat meliputi berbagai macam isu-isu atau studi kasus yang akan dialami di saat masa jabatan. Debat akan dilaksanakan melalui media Zoom dan akan dihadiri oleh para calon, panelis, dan masyarakat fakultas program studi atau yang lainnya. Lalu ada debat publik pertama calon ketua dan wakil ketua BEM pada tanggal 19 November setelah debat publik minggu pertama.
hari Sabtu. Jadi debat ini akan dilaksanakan dengan teknis yang kurang lebih sama juga. Materi yang akan dibahas pada sesi debat dalam meliputi berbagai macam isu atau studi kasus yang sama, yang berbeda. Debat juga akan dilaksanakan melewati media Zoom yang akan dihadiri oleh para calon dan panelis. Sedangkan masyarakat dapat menyaksikan debat secara langsung melewati media YouTube. Lalu dalam acara Zoom-nya sendiri hanya akan diisi oleh calon ketua dan wakil ketua, lalu panelis-panelis yang ingin mempertanyakannya. Acara juga akan dipandu oleh MC, sehingga dapat menjalankan acara dengan baik dan benar. Selanjutnya ada debat publik minggu 2 bagi calon BP, SM, dan ketua HMPS pada tanggal 21 hingga 25 November. Debat juga akan dilaksanakan dengan yang sama, sebenarnya dengan teknis yang sama dengan minggu sebelumnya, dan debat publik calon ketua dan wakil ketua BEM juga diadakan yang dengan teknis yang sama. Jadi untuk alasan kenapa saya memilih tanggal ini, karena setahu saya pada tanggal 11 November itu berakhirnya UAS, sehingga lebih baik menurut saya dilaksanakan setelah ada acara-acara akademis sehingga tidak mengganggu. Lalu selanjutnya terakhir ada pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 28 November jam 8 pagi hingga 29 November jam 12 malam. Pemungutan suara dilaksanakan melalui sistem online voting yang efektif untuk mencapai jumlah pemilih yang lebih banyak. Pada saat proses pemungutan suara berjalan, akan terdapat sistem live count yang diadakan secara online untuk memperlihatkan jumlah suara dan diberikan setiap calon pengurus PL Unpar secara langsung, sehingga seluruh mahasiswa dapat melihat jumlah suara yang dipungut oleh kandidat dalam waktu yang berbeda-beda. Sistem live count ini mungkin akan diperlihatkan melalui IG Live Unpar, IG Live PUPM atau YouTube. Lalu untuk yang online terakhir adalah pengumuman hasil pada tanggal 30 November. Dalam kondisi online ini, pengumuman akan dilaksanakan menggunakan platform Zoom atau IG Live untuk mengumumkan pemenang dari calon. Dalam Zoom berikut, seluruh mahasiswa dapat menyaksikan pertunjukan terakhir yang dibawa PUPM Unpar. Dan hasil rekaman Zoom akan dipost melalui Instagram atau YouTube PUPM. Lalu ini kegiatan yang offline. Untuk kegiatan offline, sosialisasinya cukup mirip. Yang pertama, publikasi melalui sosial media, tanggal yang sama. Namun talkshow yang diadakan akan dilaksanakan pada Universitas Katolik Parahyangan sendiri, mungkin pada ruang auditorium atau ruang serbaguna, dan dibataskan sebanyak 200 mahasiswa yang ingin mempersembahkannya. Lalu juga akan ditayangkan secara live melalui IG atau Zoom. Lalu selanjutnya pendaftaran calon juga bersifat online seperti yang sebelumnya, menggunakan platform Google Form. Lalu ada UKK untuk calon BP yang tetap diadakan menggunakan wawancara, namun ditempatkan dalam Universitas Katolik Parahyangan. Lalu untuk UKK calon SM, ketua HMPS dan BEM juga akan tetap menggunakan teknis yang sama, namun ditempatkan di Universitas Katolik Parahyangan juga. Lalu pengumuman untuk calon 17 Oktober 2022, pengumuman calon SM, BP, ketua HMPS dan ketua wakil dan ketua BEM akan diumumkan secara online melalui YouTube, IG, dan website PUPM. Selanjutnya ada verifikasi media kampanye yang dilaksanakan melalui online seperti yang sebelumnya. Lalu ada masa kampanye, yang pertama kampanye offline. Kampanye offline ini dapat berupa menempel poster mengenai materi yang ingin dibawakan, seperti data diri, visi misi, dan lain-lain. Lalu dalam kondisi offline ini, para calon juga diperbolehkan untuk melaksanakan media kampanye melalui online juga, seperti media sosial yang sebelumnya. Lalu ada syuting video podcast yang diadakan pada hari yang sama, namun dapat dilaksanakan secara offline. Nah, teknis dari syuting video ini akan ditempatkan pertama ditempatin pada Blue Space, ada tempat studio syuting untuk video-video podcast. Lalu seperti biasa
akan dibagi 2 jadwal. Jadi untuk calon ketua dan wakil ketua BEM yang pertama akan dilaksanakan pada jam 10 pagi dan yang kedua akan dilaksanakan pada jam 11 pagi. Jadi waktu untuk syuting hanya 1 jam. Lalu masa kampanye orasi offline bagi calon ketua dan wakil ketua BEM yang dilaksanakan pada Sabtu 29 Oktober 2022 sehingga semua mahasiswa Unpar dapat mendengar dan memahami penjelasan dari presentasi tiap calon, dan tepatnya ada di Unpar juga. Debat publik yang minggu pertama, jadi untuk debat publik ini akan dilaksanakan pada Unpar dengan teknis yang mirip, namun juga dapat direkam secara live video berupa IG atau YouTube. Untuk calon BP sama SM dan ketua MPS menggunakan waktu yang sama dari 14 hingga 18 November dan sama juga untuk BEM tanggal 19 dan tanggal 26 November. Lalu untuk pemungutan suara juga dilaksanakan melalui sistem online voting karena terasa lebih efektif untuk mencapai jumlah pemilih yang lebih banyak. Pada proses pemungutan suara berjalan akan terjadi sistem live count yang sama yang diadakan secara online, mungkin melalui IG Live atau YouTube. Pengumuman hasil akan dilaksanakan pada tanggal 30 November, sehingga mahasiswa dapat menyaksikan pengumuman secara langsung, sehingga tempatnya tetap di Unpar dan hampir akan dibadaskan juga, tapi mungkin belum tahu angka tepatnya berapa mahasiswa yang dapat datang. Namun mungkin sekitar 200 hingga 300 mahasiswa yang dapat datang ke Unpar sendiri. Lalu ini bentuk satuan panitianya. Omar, untuk waktunya sudah habis ya. Boleh lepas share screen-nya. Baik. Sebelumnya terima kasih atas penjelasannya dan presentasinya yang luar biasa baik. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke agenda screening yang berikutnya, yaitu masuk ke Q&A sesi pertama. Untuk pertanyaan pertama, sebelumnya dipersilakan kepada kandidat Saudara Amar untuk menyanyikan lagu Himne Unpar. Maaf, tunggu sebentar. Apakah ada kendala? Bukan, apakah saya menyanyi langsung atau harus ada lagunya? Ya, langsung aja ya. Oh, oke. Sebentar. Maaf, oke, tunggu sebentar. Terpujilah kau, pujilah kau Maha Muli, serta bijaksana, hadirlah di antara kami, si Vistas Unica para jangan, terimalah karya kami, akal budi tangan hati, persembahan padamu pertiwi, kemauan Pancasila sakti, Pakuning Camri Gunajantaraya Bakti Sentati alamat kami, Dirgahayu Nika Parahyangan, Dirgahayu, Dirgahayu. Oke, baik. Terima kasih. Silakan dilanjutkan, Saudara Jeremy. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Jelaskan apa itu PUPM, KPU, dan Bawaslu.
Oke, pertama PUPM adalah seperti yang saya tadi bilang, PUPM adalah wadah bagi para kandidat pemimpin untuk menunjukkan keunggulan-unggulannya. Lalu untuk masyarakat Unpar dapat menjadi wadah juga untuk berdemokrasi secara adil. Lalu untuk KPU adalah Komisi Pemilihan Umum, di mana komisi ini akan Komisi Umum ini akan melit acara PPM ini, akan merangkai semua acara dan akan memplan semua acara ini. Lalu untuk Bawaslu adalah penelitian yang mengawas acara-acara dari KPU. Udah sih. Boleh dilanjut? Apa sudah? Sudah. Oke. Boleh dilanjut ke pertanyaan ketiga? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, Saudara Amar, jika diberikan kewenangan sepenuhnya untuk memilih konsep PUPM, konsep manakah yang akan dipilih, yaitu online, offline, atau hybrid? Berikan alasannya secara singkat. Oke, kalau menurut saya, dari saya sendiri, acara lebih baik dilaksanakan secara hybrid. Menurut saya, karena kondisi saat ini COVID sudah mulai menurun, sehingga dan mungkin PTM juga akan dimulai di dalam Unpar, sehingga mahasiswa-mahasiswa mungkin lebih tertarik untuk melaksanakan acara secara offline. Namun kenapa hybrid? Karena acara online juga ada beberapa acara online yang menurut saya juga penting dan dapat mempercepat atau membuat acara berjalan secara efektif. Contohnya seperti pemungutan suara. Pemungutan suara itu lebih baik menurut saya diadakan secara online, karena kan untuk pemungutan suara dapat berjalan secara lebih cepat. Kalau misalnya offline, nanti misalnya pemungutan suara, orang-orang akan mengantri untuk memungut suaranya, dan itu akan memperlambat rangkaian acara yang diadakan. Kalau misalnya menggunakan platform di online, akan lebih cepat, sehingga orang-orang tidak akan mengantri, namun harus menggunakan server yang kuat mungkin, menurut saya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada Saudari Indi Hadi untuk membacakan pertanyaan berikutnya. Oke, baik. Selamat malam untuk Amar. Terima kasih atas pemaparannya. Untuk pertanyaannya, mungkin saya sudah baca dari proposalnya. Terkait proposal, ini kan akan ada offline dan online. Tapi saya baca mungkin dari proposal kamu secara offline dan online, promosi dan medianya masih sama, yaitu akan menggunakan TikTok, kemudian Instagram, dan lain sebagainya, sampai di website PUPM Unpar juga. Mungkin saya pertanyaannya adalah, ketika nanti offline, apakah dari Amar sendiri akan tetap melakukan promosi secara full online, atau akan ada strateginya secara offline juga? Jika memang ada, akan ada secara offline dan online ataupun hybrid, strategi promosi seperti apa yang akan Amar lakukan, akan Amar upayakan untuk bisa menjangkau seluruh mahasiswa yang akan ikut serta dalam PUPM? Mungkin itu pertanyaannya, apakah sudah cukup jelas? Oke, baik. Pertama, untuk rangkaian acara offline, sebenarnya untuk saya membuatnya pertama rangkaian acara offline dahulu, baru membuat rangkaian acara online, karena menurut saya acara offline mungkin lebih menguntungkan, karena dapat menarik dari sisi mahasiswa sendiri untuk mencalonkan diri, namun juga membuat suara. Jadi jika misalnya dilakukan secara offline, yang akan dibedakan itu hanya pada tempat, seperti misalnya orasi pada calon ketua BEM atau wakil ketua BEM. Untuk yang online tidak ada orasi sebenarnya. Jadinya kalau misalnya dilaksanakan secara offline, mungkin akan menarik banyak penonton, akan menarik banyak mahasiswa yang untuk melihat calon-calon ini secara langsung. Karena menurut saya melihat seorang secara langsung itu lebih real dan lebih meyakinkan keputusannya. Lalu contohnya lagi mungkin untuk yang acara offline ada dalam debatnya akan dilaksanakan secara offline, yaitu di tempat di Unpar.
Jadi debatnya itu juga dilaksanakan secara offline karena untuk penonton-penonton yang melihat secara langsung akan mendapatkan nuansa dan suasana yang cocok untuk pemilihan umum ini. Jadi mungkin keramaiannya dari suasana mahasiswa-mahasiswa ketika menonton para calon ketua HPS atau ketua BEM dan lain-lain akan sangat berbeda jika dilaksanakan secara online, yang mungkin akan lebih hening, tidak boleh berbicara penontonnya, mungkin, tapi secara offline akan lebih seru aja. Oke, mungkin moderator saya izin bertanya lagi kepada saudara Amar. Berarti kan itu yang tadi kamu jelaskan adalah mungkin dari tempatnya ya, tempatnya akan berbeda jika secara offline gitu. Tapi yang tadi saya tanyakan adalah terkait upaya promosinya. Jika memang nanti tempatnya secara offline dan online seperti itu, strateginya akan seperti apa? Apakah akan bergantung pada media sosial saja untuk bisa menyosialisasikan PUPM ini ke mahasiswa, ataukah ada jalan lain yang ingin Amar upayakan untuk bisa meningkatkan awareness teman-teman mahasiswa? Mungkin itu feedback. Silakan Amar. Oke, menurut saya untuk secara promosinya lebih baik menggunakan publikasi secara online, contohnya ya melalui IG atau membuat video podcast yang seperti tadi yang walaupun akan di-shooting secara offline tetap diposting secara online. Untuk mungkin kalau yang offline menggunakan orasinya yang berupa offline itu menurut saya juga masuk ke dalam publikasi secara offline yang mungkin dapat menarik lebih banyak penonton, sehingga mahasiswa juga lebih tertarik. Lalu juga dapat menempel poster kalau misalnya secara offline, sehingga semua orang pada daerah Unpar juga dapat melihat untuk semua ketua yang mencalonkan diri. Tapi pada dasarnya untuk secara publikasi menurut saya lebih baik menggunakan platform yang online. Oke, baik. Terima kasih Amar atas jawabannya. Selanjutnya saya ingin mempersilahkan kepada Bapak Gatut. Apakah dari Bapak Gatut ada pertanyaan, Pak? Dari saya lewat saja. Skip saja. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari saya ingin bertanya, mengapa target Saudara Amar sendiri itu berjumlah 6.000, serta bagaimana cara Saudara untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa? Oke, pertama terima kasih untuk pertanyaannya, dan alasannya saya memilih 6.000 mungkin karena dari yang tahun lalu setahu saya itu sekitar 5.000 aplikan atau 5.000 yang voting, sehingga menurut saya target yang melebihi dari tahun lalu itu cukup realistis. Lalu untuk mendapatkan angka 6.000 itu harus menggunakan publikasi yang cukup kuat. Menurut saya publikasi adalah cara yang paling efektif untuk meningkatkan penonton atau mahasiswa yang ingin tertarik. Contohnya saya meningkatkannya melalui yang tadi IG Live, atau misalnya menggunakan yang video podcast yang untuk BEM, sehingga mahasiswa juga mengenal karakter dari setiap calon, mengenal karakter dan personal side dari setiap calon juga, sehingga mahasiswa juga mungkin lebih tertarik untuk mengikuti rangkaian acara PUPM. Dari saya itu saja. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya dipersilakan kepada Saudara Akbar. Oke, mungkin sebelumnya thank you Amar atas pemaparannya tadi. Mungkin sih pertanyaan pertama saya ya, siapa sih yang menguji UKK untuk calon badan pemeriksa?
Mungkin untuk UKK calon badan pemeriksa, menurut saya itu pengurus PM tahun yang sebelumnya. Setahu saya yang tahun sebelumnya juga menggunakan sistemnya seperti itu. Jadi ya contohnya BP untuk BP yang tahun sebelumnya akan tetap menguji BPR calon BP selanjutnya. Oke, mungkin pertanyaan lanjutannya ya. Kan Saudara Amar dalam presentasi tadi mencantumkan bahwa ujian uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BP itu hanya melalui wawancara saja. Kenapa nggak ada tes tertulis untuk calon anggota BP? Menurut saya tes tertulis, menurut saya tes wawancara itu lebih penting untuk calon BP karena menggunakan studi kasus, pertanyaan studi kasus, sehingga kalau misalnya dibuat dalam bentuk ujian tulis, menurut saya mungkin informasi yang didapatkan untuk penguji juga mungkin kurang, sehingga wawancara saja menurut saya sudah cukup. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi tapi jawab cepat aja ya. Ya. Oke, yang pertama, mengapa debat publik harus 2 kali? Oke, jadi debat publik untuk yang calon ketua dan wakil ketua BEM ya? Tadi yang saya baca di presentasi sih kayaknya hampir semuanya ya untuk yang offline. Oh maaf, bukan. Yang untuk ketua lainnya SMBP dan ketua MPS hanya dilakukan 1 kali. Alasannya juga 1 kali karena untuk challenge calon-calon untuk membawakan materi dalam waktu 1 kali. Lalu alasan selanjutnya juga karena sehingga penonton-penonton dapat memfokuskan diri dan mempersiapkan dirinya hanya pada 1 tanggal tersebut. Tadi itu maksudnya mungkin dibagi dalam 2 minggu ya. Jadi sistemnya tuh mungkin dari KPUPS akan memilih jadwalnya sendiri yang mungkin yang lebih cocok bagi mereka. Jadi misalnya kita dari jangka waktu debat yang sudah diberikan dari 14 hingga 18 November dan selanjutnya mahasiswa dari KPUPS akan memilih jadwalnya hanya 1 kali dan soalnya kan ada dari jurusan-jurusan lain juga sehingga waktu yang diperlukan cukup banyak dan untuk memuat semua jurusan mengadakan debat itu akan dilaksanakan secara 2 minggu dan hanya dilaksanakan hanya 1 kali. Untuk yang BEM, menurut saya 2 kali itu sangat cukup karena kenapa nggak 1 kali? Karena menurut saya untuk mahasiswa mengerti dan memahami semua materi yang dibawakan oleh BEM harus dilaksanakan secara 2 kali. Soalnya mungkin untuk BEM lebih penting untuk semua mahasiswa mengenali setiap materi yang calon memberikan. Oke, baik. Terima kasih Amar atas jawabannya. Saya ingin mengingatkan bahwa jawaban selanjutnya tolong dipadatkan saja dan jawabnya dengan lebih tenang. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi, mengapa Ketua Bawaslu termasuk dalam struktur kepanitiaan Anda? Ketua Bawaslu menurut saya juga sangat penting bagi acara PUPM ini karena harus mengawas semua rangkaian acara yang ada sehingga tidak terjadi kecurangan mungkin dalam bentuk debat atau dalam bentuk UKK juga. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita akan melanjutkan agenda screening ke sesi berikutnya yaitu sesi kedua. Terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan dibacakan, harap untuk dijawab sesingkat mungkin tanpa harus memberikan penjelasan yang terlalu detail. Untuk pertanyaan yang pertama, tolong dijawab cepat, KPU dan Bawaslu, manakah yang lebih tinggi kedudukannya? Menurut saya KPU karena yang memplanning semua acara yang akan ada. Baik, silakan dilanjutkan Saudari Sarah. Pertanyaan berikutnya, manakah yang menjadi prioritas, hasil akhir atau proses? Yang menjadi prioritas adalah hasil akhir karena hasil akhir menentukan
sehingga semua parameter keberhasilan yang diadakan dapat tercapai. Pertanyaan berikutnya, sebutkan 3 hal atau target utama yang akan fokus dibentuk atau dituju. Yang pertama adalah publikasi yang lebih kuat, dan kedua mahasiswa mengenal semua calon secara personal dan materi-materi yang dibawakan, dan ketiga acara berjalan secara sukses dan tidak mundur-mundur, dan tidak timeline yang dilaksanakan juga tidak mundur. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, sebutkan 3 nilai atau personality yang membuat diri Anda layak menjadi seorang ketua. Menurut saya bisa mengenali dan memahami semua orang yang ada. Saya juga dapat berpikir secara detail, sehingga semua hal yang harus dipikirkan telah dipikirkan oleh saya. Dan ketiga, menurut saya menyukai semua hal yang dibawakan seperti ini, dalam organisasi seperti ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, manakah yang menurut Anda lebih penting? Public relation atau objective decision? Dan mengapa? Menurut saya public relation lebih penting, karena untuk acara ini sukses harus mencapaikan semua parameter melalui publikasi, dan publikasi mungkin menurut saya lebih dapat dilaksanakan dengan mudah ketika banyak orang, mungkin dapat dilaksanakan secara mudah ketika semua orang dapat, misalnya saya bekerja sama dengan orang lain, sehingga nanti selanjutnya orang lainnya itu akan meminta bantuan dari orang lainnya tersebut, sehingga acaranya berjalan secara benar. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, jika Anda harus memilih, manakah yang akan Anda pilih? Yang pertama, menggagalkan calon tunggal yang terbukti melakukan pelanggaran ringan demi integritas PUPM, atau yang kedua, mentoleransi pelanggaran ringan calon tunggal tersebut demi regenerasi kepengurusan PM Unpar. Menurut saya akan mentoleransi demi regenerasi calon PM Unpar, karena menurut saya mencari calon saat ini juga cukup susah, sehingga mempertimbangkan semua hal itu, jika kejadiannya ringan, menurut saya lebih baik dilupakan, mungkin lebih baik ditegur saja, lalu calon tersebut tidak akan melaksanakannya lagi. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, ya atau tidak bahwa lembaga PM Unpar dapat mengubah keputusan KPU dengan seizin Senat Mahasiswa? Menurut saya tidak ya, karena mungkin undang PM Unpar itu mungkin lebih PM Unpar itu juga mempunyai kepentingan dalam Unparnya sendiri, sehingga mungkin tidak hanya Senat Mahasiswa yang dapat menggagalkan PM Unpar tersebut itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat pribadi Anda sebagai seorang ketua terkait calon pengurus baru yang memiliki track record yang dinilai kurang baik? Menurut saya track record yang kurang baik itu tidak perlu masuk ke dalam kepentingan acara, karena menurut saya track record yang tidak baik itu dapat dibenarkan dalam acara selanjutnya, sehingga saya juga dapat mentoleransi semua mahasiswa atau semua orang yang saya bekerja sama, walaupun track recordnya tidak baik. Baik, pertanyaan selanjutnya, ya atau tidak, apakah KPU memiliki hak untuk menolak permintaan Bawaslu untuk merubah prosedur pelaksanaan jika dirasa tidak sesuai?
Menurut saya tugasnya Bawaslu itu cukup penting dan alasannya seperti itu karena telah membuat aturan-aturan yang akan dilaksanakan sehingga KPU jika menemukan sesuatu yang tidak sesuai tidak dapat diizinkan untuk menggantinya atau mengubahnya. Pertanyaan selanjutnya, ya atau tidak, Senat Mahasiswa berhak untuk mencabut status kepanitiaan anggota Bawaslu ataupun KPU jika dianggap tidak sesuai atau melanggar peraturan? Menurut saya cukup. Menurut saya cukup hanya Bawaslu saja yang bekerja, sehingga Senat Mahasiswa menurut saya tidak mempunyai hak untuk menyebutkan, atau mungkin mungkin Senat Mahasiswa mempunyai hak untuk menyebutnya karena Bawaslu ditunjuk juga oleh Senat ya, jadinya mungkin kekuatan dari Senat mungkin lebih kuat daripada Bawaslu menurut saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah Badan Pemeriksa dapat mengintervensi keputusan KPU dalam penyelenggaraan PUPM? Menurut saya Badan Pemeriksa dapat mengintervensi peraturan atau rangkaian acara KPU karena juga Badan Pemeriksa mempunyai hak untuk KPU untuk membuat perjalanan rangkaian acara KPU lancar. Namun jika kami melanggarnya dari KPU-nya sendiri, Badan Pemeriksa juga mungkin mempunyai wewenang untuk untuk mencabutnya. Oke, mungkin dilanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Tolong jawab dengan singkat, cocokkan dengan pertanyaannya. Ya atau tidak, apakah KPU dapat mengadakan perjanjian dengan lembaga lain tanpa perlu persetujuan dari Senat Mahasiswa? Tidak, karena Senat Mahasiswa diadakan untuk KPU berjalan dengan lancar dan Senat Mahasiswa juga mempunyai ranking lebih tinggi mungkin dari KPU karena telah memilih anggota dari KPU-nya. Oke, pertanyaan selanjutnya, ya atau tidak, apakah KPU dapat menggagalkan calon PUPM dengan bukti yang cukup? Jika dapat, melalui mekanisme seperti apa? Dari KPU-nya, maaf tadi. Ya, apakah KPU dapat menggagalkan calon PUPM? Jika bisa, dengan mekanisme. Baik, untuk KPU-nya sendiri bisa, namun harus melalui Bawaslu-nya sendiri. Mungkin dari tujuan dari Bawaslu untuk yaitu untuk mengawas calon PM tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita akan melanjutkan agenda berikutnya ke pertanyaan studi kasus. Dipersilakan kepada Saudari Indi Hadi. Oke, untuk pertanyaan studi kasus, sebagai Ketua KPU terpilih, ketika Anda menemukan sebuah tindakan atau aksi seorang calon yang tidak sesuai dengan prinsip PUPM, namun pelanggaran tersebut tidak diatur dalam peraturan manapun atau loophole, dan sang calon mengeksploitasi bolong pada peraturan itu untuk mendapatkan peluang lebih besar untuk menang dalam PUPM. Bagaimana tindakan Anda sebagai Ketua KPU? Maaf, wifi-nya mungkin kurang memadai, agak putus-putus tadi. Oke, saya ulang sekali lagi. Sebagai Ketua KPU terpilih, ketika Anda menemukan sebuah tindakan atau aksi seorang calon yang tidak sesuai dengan prinsip PUPM, namun pelanggaran tersebut tidak diatur dalam peraturan manapun atau loophole, dan sang calon mengeksploitasi bolong pada peraturan itu untuk mendapatkan peluang lebih besar untuk menang dalam PUPM. Bagaimana tindakan Anda sebagai Ketua KPU? Oke, baik. Untuk mungkin untuk calon PM Unpar ini telah melaksanakan kecurangan menurut saya, sehingga anggota Bawaslu harus datang dan
dan harus menyikapi calon tersebut, sehingga mungkin harus dikeluarkan sebagai calon ketua atau mungkin akan diberikan denda bagi calonnya sendiri. Menurut saya seperti itu yang cocok. Oke, untuk pertanyaan kedua terkait studi kasus, dalam pelaksanaan PUPM, banyak kendala atau hambatan yang pasti dirasakan oleh KPUP maupun KPUF atau KPUPS. Salah satunya adalah kesulitan mencari calon yang mempersiapkan proses pemilihan. Jika ada salah satu KPUF yang meminta perpanjangan waktu atau keringanan untuk requirement, apa yang akan Anda lakukan? Apakah sudah cukup jelas? Ya, sudah cukup jelas. Menurut saya yang saya lakukan, jadi pertanyaannya hanya spesifik ke KPUF ya, dan tidak yang lainnya. Oleh karena itu, menurut saya KPUF akan diberi waktu, hanya untuk KPUF akan diberi waktu lebih lama untuk mencari calonnya sendiri. Namun tujuannya jika itu terjadi harus memundurkan juga semua pendaftaran yang diadakan sehingga acara dapat berjalan langsung juga. Namun kalau seperti itu, timeline yang akan diadakan juga akan ikutan mundur. Menurut saya cukup, jika akan diperpanjang waktunya mungkin hanya seminggu saja, panjang, tidak lama. Oke, untuk pertanyaan ketiga terkait studi kasus, sebagai ketua KPU terpilih, Anda mengetuai sebuah lembaga yang harus menjaga banyak rahasia dan strategi internal kelembagaan. Di lain sisi, KPU juga diminta untuk transparan dan memiliki publisitas yang tinggi. Bagaimana Anda akan meraih balance antara dua prinsip yang berbeda ini, dan bagaimana Anda membedakan mana yang bersifat rahasia dan mana yang harus dibuat oleh publik? Apakah sudah cukup jelas? Maaf, tadi putus-putus lagi. Maaf. Oke, saya ulang kembali. Sebagai ketua KPU terpilih, Anda mengetuai sebuah lembaga yang harus menjaga banyak rahasia dan strategi internal kelembagaan. Di lain sisi, KPU juga diminta untuk transparan dan memiliki publisitas yang tinggi. Bagaimana Anda akan meraih balance antara dua prinsip yang berbeda ini, dan bagaimana Anda membedakan mana yang bersifat rahasia dan mana yang harus dibuat oleh publik? Oke, menurut saya sesuatu yang rahasia yang harus di-cap sama KPU ini akan diawasi sehingga semua acara yang berjalan untuk secara publikasi juga tidak tahu. Contohnya mungkin menggunakan mungkin memberitahu rahasia-rahasia tersebut hanya ke beberapa orang saja, contohnya ke PJ-PJ-nya saja. Namun jika rahasia tersebut harus mungkin juga ada keringanan juga untuk rahasia-rahasia ini, contohnya mungkin rahasianya yang tidak terlalu berat, sehingga kalau misalnya keluar dan mahasiswa-mahasiswa yang tahu tidak terlalu menyusahkan acara yang diadakan. Tapi menurut saya cara membalance hanya memberikan rahasia tersebut ke orang-orang yang tertentu. Itu sih. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Jika terdapat perbedaan prinsip pelaksanaan kegiatan, misalnya UKK calon atau batasan pengawasan dengan pihak Bawaslu, sebagai ketua KPU terpilih, yang mana yang Anda prioritaskan? Berlangsungnya acara atau keselarasan acara dengan prinsip PUPM? Dan tindakan seperti apa yang bisa Anda lakukan untuk meminimalisir hal ini untuk terjadi?
Apakah sudah jelas? Maaf, keselarasan tadi saya kurang mengerti. Keselarasan bagaimana? Oke. Misal terdapat prinsip pelaksanaan perbedaan prinsip pelaksanaan kegiatan nih, dari UKK calon ataupun batasan pengawasan dengan pihak Bawaslu. Perbedaan persepsi lah gitu, anggap. Nah, sebagai ketua KPU terpilih, apa yang nantinya akan Anda prioritaskan? Keberlangsungan acara, seperti misalnya bagaimana cara Anda memutuskan, itu juga terserah Anda nanti di saat Anda menjawab, atau keselarasan acara dengan prinsip PUPM. Dan tindakan seperti apa yang bisa Anda lakukan untuk meminimalisir hal itu terjadi. Perbedaan prinsip tadi. Apakah sudah mengerti? Ya, sudah mengerti. Yang akan saya prioritaskan adalah kelancaran acara, karena kelancaran acara akan menentukan hasil dari acara tersebut sukses atau tidak. Sehingga jika terjadi perbedaan pendapat antar panitia-panitia dari KPU, harus segera dipecahkan masalahnya sehingga acara dapat berjalan dengan lancar. Sehingga semua panitia dalam KPU harus bersikap secara profesional agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya akan ada pertanyaan terkait studi kasus yang mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir untuk Saudara Amar. Pertanyaannya adalah, saat ini banyak beredar isu keberadaan lembaga atau organisasi eksternal non-Unpar yang dikhawatirkan mencoba mempengaruhi PUPM 2022 ini melalui calon ataupun kepanitiaan PUPM itu sendiri. Bagaimana persiapan Anda sebagai ketua untuk memastikan tidak ada panitia PUPM, terlebih di KPU, yang dipengaruhi dan mencoba menggiring PUPM? Dan yang kedua, bagaimana cara Anda memastikan calon yang mendaftar pun bebas dari pengaruh organisasi ekstra? Pertama, menurut saya untuk calon pendaftar yang dipengaruhi oleh eksternal, menurut saya itu harus diawasi oleh Bawaslu, sehingga semua calon yang didaftarkan juga bisa dibilang bersih, sehingga tidak ada pengaruh dari eksternal. Namun jika pengaruh eksternalnya itu datang ke arah panitia KPU, itu tugas dari saya sebagai ketua harus mengawasi semua panitia KPU yang masuk ke dalam kepanitiaan KPU, sehingga pada saat memilih peserta panitia harus melakukan screening secara sekilas juga yang cukup detail. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Saudara Akbar. Dipersilakan. Oke, mungkin sih ini di akhir wawancara kita ya, mungkin aku mau ngasih feedback sedikit, nanti mungkin Kak Indi dan Mas Gatot mungkin bisa ngasih feedback sedikit ke Amar ya, perihal hasil screening hari ini. Cuman ada beberapa pointers yang mungkin menurut aku perlu di-highlight, bahwa ya mungkin dari segi rules mungkin agak cukup bermasalah di koneksi ya. Lalu jawabanmu mungkin agak ada beberapa yang konsisten, ada yang beberapa bertolak belakang. Mungkin salah satu contohnya, bisakah lembaga PM untuk mengintervensi? Nah, itu juga perlu dipertimbangkan kembali. Kedudukan si lembaga PM itu seperti apa dan siapa itu. Terus juga mungkin general sedikit bahwa KPU dan Bawaslu itu setara dan dia merupakan entitas yang terpisah. Karena yang kita screening hari ini adalah calon ketua KPU, bukan calon ketua PUPM. Mungkin itu sih catatan sedikit dari aku. Mungkin selanjutnya bisa mau kain dulu atau Mas Gatot, mungkin dipersilahkan. Terima kasih Amar atas waktunya. Mas Gatot dulu juga boleh, silakan Mas. Oke,
Ini terima kasih Amar ya yang sudah bersemangat untuk berpartisipasi dalam pemilihan KPU ya. Saya kira upaya yang disampaikan sudah cukup ya. Ya, kita akan hargai. Terima kasih sudah berusaha untuk berpartisipasi. Kalau dari saya itu saja saya kira. Hal lain mungkin, oh ya, sorry tadi ada penyebutan parahyangan. Yang benar adalah parahyangan, bukan parahyangan. Kalau nanti jadi parah ya. Itu terlalu ini ya, apa namanya, kurang baik gitu ya. Parahyangan, bukan begitu, tapi parahyangan. Hyang itu adalah sesuatu dewa-dewi gitu. Oke, itu saja dari saya. Oke, mungkin selanjutnya dari aku, mungkin untuk Amar, untuk dibaca-baca lagi kalau misalnya kamu nanti terpilih jadi ketua KPU, yang pasti adalah kamu harus bisa mengerti dan memahami, bukan hanya membaca saja peraturan, namun memahami apa saja yang ada di peraturan yang sudah dibuat oleh SM. Kemudian mungkin kalau nanti kamu jadi ketua KPU juga, perbanyak untuk berkoordinasi dengan siapapun yang memang nanti menjadi jalur komunikasi yang ada di PUPM nanti gitu, karena itu yang akan penting sekali. Mungkin tadi ada beberapa jawaban kamu yang keliru juga, yang masih di luar dari peraturan-peraturan yang sudah dibentuk oleh SM ataupun PM Unpar. Jadi mungkin nanti Amar bisa baca-baca lagi untuk bisa menyesuaikan apa yang tadi sudah kamu klarifikasi dengan apa yang seharusnya memang harus terjadi, mungkin seperti itu sih kalau dari saya. Oke, thank you Kak Indi, Mas Gatut, mungkin bisa dilanjut. Baik, mungkin itu aja evaluasi singkat dari screening malam ini. Kegiatan screening telah selesai. Selanjutnya kami para panelis akan memberikan penilaian terhadap seluruh tindakan dan jawaban yang Anda berikan selama kegiatan screening berlangsung. Pertanyaan yang kami ajukan di sini sudah Anda ketahui, namun bukan berarti Anda sebagai kandidat berhak untuk menyebarluaskan terkait pertanyaan screening pada malam ini, karena tentu akan mempengaruhi nilai peserta lain yang berkemungkinan akan menjadi lebih siap. Oleh karena itu, kami menganjurkan untuk tidak menyebarluaskannya, dan saya mewakili seluruh panelis mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang optimal pada malam ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan yang tidak disengaja. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih dan mohon menunggu pengumuman lebih lanjut oleh panitia seleksi. Kepada saudara diperkenankan untuk meninggalkan ruangan ini. Baik, terima kasih atas feedback yang diberikan. Izin live, terima kasih banget. Ya, terima kasih Amar. Terima kasih Amar. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Amar.